Hai halo, balik lagi dengan saya Wong Wens. Nah, pada kali ini topiknya mengenai karma, masih berhubungan dengan COVID. Nah, wait ya. Jadi topik kita pada hari ini lebih concernnya itu terhadap yang namanya karma. Nah, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui apa itu karma. Ya, bahasa lain yang sering orang sebutkan hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai ini ada konsep yang begitu sederhana, simple saja sebenarnya, yaitu konsep di mana apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk, kita akan menerimanya, menuainya suatu saat nanti. Itu adalah konsep sederhana dari hukum karma. Nah, pada hari ini kita topik pembicaranya lebih ke hukum karma yang berhubungan dengan COVID. Nah, sederhananya kondisi sekarang, kondisi pandemi, COVID lagi merajalela di mana-mana. Thanks God, berita terakhir yang saya dapatkan, mungkin kita bisa akses bersama-sama juga, kasus semakin menurun. Tadi sekilasnya mengenai hukum karma itu, secara konsep sederhananya sudah saya sampaikan di awal. Nah, sekarang apa hubungannya COVID dengan hukum karma? Nah, yang ingin saya bahas ini lebih kepada momen setelah terjadinya COVID ini. Walaupun kondisinya adalah siapapun bisa kena COVID, mungkin suatu saat nanti semua orang akan terkena COVID, hampir sama seperti dulu-dulunya ada penyakit flu biasa, yang mana kita rata-rata semua manusia sudah pernah kena flu, pernah kena demam. Nah, mungkin suatu saat nanti COVID ini juga akan menjadi satu penyakit yang biasa sehingga semua orang bisa kena. Nah, di sini masuk bagian mengenai hukum karmanya. Jadi saya nggak bahas ke belakangnya, saya bahas mengenai kedepannya setelah terjangkiti atau terpapar virus COVID-19. Nah, kita ketahui sendiri, ada begitu banyak orang-orang yang sudah terkena COVID-19. Nah, pada saat mereka kena, ada nggak kita ketahui yang sudah kena, kemudian banyak nih bantuan, segala sesuatu pertolongan bermunculan, hadir tepat waktu, pada saat mau dicari ada, langsung dapat. Nah, ada juga kondisi di mana sudah kena COVID-19, berusaha semampu-mampunya, bahkan menghabiskan dana yang tidak sedikit, bahkan sampai habis-habisan, tapi toh tetap juga meninggal. Nah, di sini yang membedakannya. Kami, umat Buddhis, sangat meyakini terhadap yang namanya hukum karma. Saya secara pribadi sangat-sangat meyakini terhadap yang namanya hukum karma. Nah, hubungannya di sini apa? Pada saat kamu di masa-masa lampau menabur sesuatu hal yang baik, membuat karma-karma yang baik, maka jangan bingung pada saat sekarang kamu ketimpa masalah. Ada saja, entah dari mana saja, entah bagaimana caranya, ada saja pertolongan, ada saja jalan keluar, ada saja solusinya. Namun, bagi kita yang selama ini lebih banyak berbuat karma-karma yang tidak baik, karma-karma buruk, yang terjadi apa? Justru yang terjadi adalah pada saat kita membutuhkan sesuatu, rasanya susah sekali untuk mendapatkannya. Padahal sebenarnya di sekitar kita ada. Namun pertolongan itu tidak kunjung datang atau susah sekali untuk datang. Hal sederhana pada saat misalnya kita terjangkiti, baru-baru terjangkiti, kemudian kita bisa mendapatkan berbagai macam solusi, masukan, pemahaman, obat-obatan, bahkan sampai bisa dibantu untuk isolasinya dan segala sesuatunya. Yakinlah,
itu dikarenakan hasil dari perbuatan karma baik kalian di masa lampau. Jika kita banyak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, karma baik, jangan takut apapun yang terjadi ke kita. Apapun yang terjadi ke kita, bahkan itu kecelakaan sekalipun. Saya pernah mengalami kecelakaan, saya pernah mengalami kebakaran tempat usaha, dan banyak harta benda hilang. Namun kalau kita meyakini hukum karma, segala sesuatunya bisa kita jalani dengan baik. Dan ya, ini saya yang sekarang. Namun jangan berkecil hati bagi kalian-kalian yang ya pada saat ini sedang menghadapi satu masalah, apapun itu, terlepas dari yang namanya COVID-19, apapun itu. Kemudian kalian merasa masalah ini tidak kunjung ada jalan keluarnya, tidak kunjung ada solusinya. Jangan langsung berserah, tapi kalian bisa melakukan satu hal: terus berbuat baik, introspeksi diri. Mungkin selama ini segala sesuatu yang kamu lakukan masih jauh dari hal-hal yang baik, karma-karma baik. Kamu jarang menolong orang lain, kamu jarang berbuat baik, kamu jarang beribadah. Itu semua mempengaruhi. Saya ngomong seperti ini bukan untuk membuat kamu merasa jadi lebih kecil, menjadi drop, sama sekali tidak. Tapi justru membuat kamu supaya bisa introspeksi diri, sehingga mulai dari detik ini ke depannya kamu bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi selama ini. Itu tujuan utama dari vlog ini. Saya ingin teman-teman yang ada dimanapun berada, yang saat ini kondisinya sedang menghadapi masalah, apapun itu masalahnya, termasuk terpapar COVID-19, kalian harus terus berbuat kebaikan. Bahkan dengan beribadah, berdoa, itu juga salah satu bentuk kebaikan, bentuk karma baik yang kalian bisa lakukan berdasarkan keyakinan masing-masing. Tidak bilang harus sesuai dengan ini atau ini. Tidak. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi mudah-mudahan konsep sederhana ini bisa membantu membuka cakrawala kita semua, membuka wawasan kita semua, agar kita bisa lebih aware, lebih menyadari. Kenapa sih terkadang kita bertanya, kayaknya dunia nggak adil, kayaknya kondisi ini nggak adil. Kok dia sebentar saja bisa dapat bantuan? Kok dia sebentar saja ada dapat pertolongan? Kok saya tidak ada? Kok pada saat saya pun ada uang, toh tetap tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau atau mencapai sesuatu untuk keluar dari masalah ini? Itu pemahaman dari vlog ini, tujuan dari vlog ini. Semoga vlog singkat ini bisa memberikan tambahan pemikiran bagi teman-teman semua, dan himbauan untuk terus berbuat baik. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada, lagi dalam situasi apapun, berusaha terus untuk berbuat baik. Karena apalagi zaman sekarang, berbuat baik tidak selalu harus pergi kemana-mana, ya, tidak selalu harus pergi kemana-mana, apalagi masa kondisi pandemi. Tapi kita bisa membantu, memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Salah satu caranya dengan berbuat yang seperti ini. Kita bisa membuat vlog, memanfaatkan kecanggihan teknologi sosial media untuk
berbagi hal-hal baik, memotivasi teman-teman yang sedang dalam masalah, memotivasi teman-teman yang lain secara tidak langsung, itu memotivasi diri sendiri. Pada vlog yang kali ini kita bisa melihat saya khusus pakai baju ini. All is well. Segala sesuatu itu akan jadi baik. Ini juga merupakan doa saya. Semoga semua kita yang melihat vlog ini dimanapun berada akan menjadi baik. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, saya tidak bicara, bisa dibaca sendiri. Cayo, semangat! Itu saja dari saya untuk vlog kali ini. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Wong Wens.